Barat dan Ukraina tampaknya salah dalam memprediksi strategi perang yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Militer Rusia yang sempat dinilai melakukan strategi bertahan, kini terlihat maju menyerang Ukraina di Krasny Liman dengan lengkap dengan jet tempur. Kementerian Pertahanan Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia, Letnan Igor Konasenkov, melaporkan kontak senjata dengan pasukan Ukraina terjadi di arah Krasny Liman. Jika pekan sebelumnya hanya bertahan, pekan ini pasukan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan ke posisi Ukraina. Dalam misi ini lebih dari 80 personel Ukraina, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan truk pick-up dilumpuhkan. Pasukan Zelensky diserang dengan tembakan artileri hingga serangan angkatan udara Rusia. Lebih lanjut, Konasenkov menyebut kontak senjata juga pecah di arah Kupiansk. Pasukan Ukraina sempat melancarkan serangan di Kuzemivka, Republik Rakyat Lugansk, namun berhasil diadang pasukan artileri Moskwa. Dalam pertempuran itu dilaporkan 65 personel, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 truk pick-up dieliminir. Sementara itu di arah Donetsk, serangan pertahanan pasukan Rusia terus berlanjut. Pasalnya militer Ukraina membabi buta di 3 wilayah Republik Rakyat Donetsk tersebut. Namun pasukan Kiev berhasil dipukul mundur meski sudah terlanjur menimbulkan kerusakan dan korban di sana. Dari serangan balasan itu, Rusia berhasil melumpuhkan lebih dari 60 personel Ukraina dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan. Peringatan serangan udara telah dikeluarkan di beberapa wilayah Ukraina sejak Minggu malam. Sirene serangan udara terdengar di wilayah Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, dan Sumy. Kemudian di Kirovograd, Ukraina Timur dan Tengah, dan juga di bagian wilayah Zaporozhye yang dikuasai oleh Kiev. Diketahui dari pidato Presiden Rusia Vladimir Putin jauh sebelumnya, yang menyatakan bahwa operasi militer khusus dilakukan untuk melindungi orang-orang dari genosida. Pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil dari operasi militer ini.